Disabilitas bukanlah penghambat bagi kita untuk menciptakan suatu karya. Di balik tulisan ataupun karya yang indah dari teman-teman kita penyandang disabilitas, mereka tetap semangat dalam mengukir karya yang indah. Tapi kita tahu sendiri bahwasanya di era sekarang teknologi yang semakin berkembang, suatu karya yang indah tidak didukung dengan teknologi. Akan tetapi disinilah kami hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta para audiens yang berbahagia pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nurita Sari dan rekan saya Afli Jawa Yonansa serta dosen pembimbing atas nama Bapak Nugroho Setio Wibowo STMT, kami dari tim Nawasena perwakilan Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Batik Inklusif Network. Sebelum masuk lebih jauh, boleh dong kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bermain tebak-tebakan? Berapa banyak sih kain batik yang digunakan atau dibeli dalam setahun terakhir? Jika Bapak Ibu merupakan salah satunya, bisa mengatakan. Wah, hampir semua ya Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa batik bukan hanya sekedar kain, melainkan budaya yang sudah ada dalam masyarakat kita sehari-hari. Coba deh Bapak Ibu berpikir sejenak. Siapa sih tangan-tangan di balik selembar kain batik tersebut? Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang? Sama halnya dengan teman-teman kita yang disabilitas. Oleh karena itu, kami di sini akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk lebih dalam ke dalam persoalan yang terjadi di lapangan. Batik merupakan warisan budaya yang bukan hanya sekedar tentang nilai estetika aja Bapak, tetapi tentang nilai sejarah, budaya, dan segalanya. Batik juga merupakan salah satu sektor pendorong ekonomi yang ada di Indonesia. Dan pada tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Seiring berkembangnya usaha yang ada di Indonesia, terlahirlah UMKM. Salah satu contohnya di UMKM Makassar. Mereka kolaborasi dengan Pelindo dan Alujiwa untuk memfasilitasi teman-teman kita penyandang disabilitas untuk memandirikan UMKM tersebut, mulai dari penjangkauan pasar, manajemen keuangan, dan sistem digitalisasi. Akan tetapi pada UMKM di batik di Bondowoso, mereka hanya berfokus pada pembuatan batiknya saja Bapak Ibu. Untuk pencatatan, pengelolaan, manajemen, promosi dan sebagainya, mereka masih belum tuntas. Berdasarkan sumber yang telah kita dapatkan, bahwasanya terdapat salah satu sanggar yang memfasilitasi teman-teman kita penyandang disabilitas yang terletak di Bondowoso bernama Sanggar Batik Tegar. Sanggar terdiri dari teman-teman kita penyandang disabilitas. Mereka dirangkul dan difasilitasi untuk menghasilkan suatu karya yang indah, tidak menutupi mereka yang terkendala dengan keadaan, tapi karya yang telah diciptakan itu sangat indah dan bisa jadi karya itu dipakai oleh kita semua. Batik ini adalah inovasi platform yang kita kembangkan untuk mengintegrasikan mekanisme dari UMKM tersebut. Salah satu contoh kita ambil kasus Shopee. Siapa sih yang tidak pernah menggunakan Shopee pada hari ini? Pasti Shopee adalah alat dan platform yang sering
digunakan untuk membeli kebutuhan kita. Tapi tahu nggak kalau Shopee adalah salah satu platform yang diciptakan tanpa ada nilai sosial budaya, yang tercipta tanpa ada terinspirasi kisah nyata. Namun inovasi yang kita hadirkan yaitu Batein adalah salah satu inovasi yang kita gagas, kita kembangkan terinspirasi dari kisah nyata, yaitu UMKM penyandang disabilitas sendiri. Fitur yang ada pada website diantaranya yaitu promosi produk, informasi omset, penjualan, dan manajemen keuangan. Baik Bapak Ibu serta audiens, berikut adalah tampilan inovasi yang telah kita kembangkan. Ini adalah fitur yang kita kembangkan di inovasi ini, dan juga inilah karya dan ciptaan dari teman-teman kita penyandang disabilitas yang ada di Bondowoso sendiri. Mereka menciptakan karya yang indah meskipun terkendala oleh keadaan. Dari sisi UMKM-nya sendiri, nantinya ada informasi tentang total omset, produk yang terjual, total pelanggan, dan juga produk yang habis terjual. Bahwasanya inovasi ini kita rancang untuk memanajemen dan digitalisasi bagi teman-teman kita penyandang disabilitas. Setelah itu, harapannya mereka dapat mandiri dalam mengelola keadaan UMKM tersebut. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami sangat menyadari bahwasanya inovasi yang telah kita ciptakan masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kita dengan lapang dada membuka kritik dan masukan terhadap inovasi yang telah kita kembangkan. Harapannya, platform ini bukan sekedar jembatan, melainkan langkah awal dari teman-teman kita penyandang disabilitas untuk bisa mengerti apa itu teknologi. Tidak menutupi bahwasanya mereka tetap menggunakan Shopee ataupun Tokopedia. Ini adalah jembatan atau langkah awal bagi mereka untuk bisa mengerti apa itu teknologi. Kita punya suatu catatan bahwasanya aksesibilitas bukan tentang membuka pintu, tapi memastikan semua orang bisa melewatinya. Demikian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawasena generasi muda membawa